Shalom semuanya, welcome. Senang kalian bisa bergabung di dalam online sermon hari ini bersama dengan saya, Revi Halim, yang benar-benar excited banget karena saya percaya hari ini Tuhan telah menitipkan sebuah pesan yang akan menjadi berkat bagi setiap dari kita. Nah, dimanapun kamu saat ini berada, meskipun kita masih stay at home atau work at home, saya percaya Tuhan dapat menggunakan firman-Nya untuk membangkitkan imanmu di tengah keadaanmu. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami masih bisa makan, masih bisa sehat. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan sebentar lagi kami mau mendengar sedikit dari firman-Mu. Tolong Tuhan yang berbicara, pakai hamba-Mu ini agar semua yang keluar dari mulutnya, pikirannya, hatinya bisa menjadi berkat bagi setiap dari kami. Kau yang persiapkan hati kami agar firman yang ditabur dapat berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Biarlah Roh-Mu yang hadir dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayo semua yang percaya kita katakan, amin. Teman-teman, hari ini saya mau menyampaikan sebuah firman yang mungkin rasanya agak keras bagi beberapa orang, tapi saya minta untuk mengikuti acara online sermon ini hingga akhir karena saya percaya ini adalah pesan yang sangat penting dan saya merasa benar Tuhan pengen ingetin kepada setiap dari kita hari ini. Judul khotbah saya adalah Penggemar Yesus vs Pengikut Yesus. Penggemar vs Pengikut Yesus. Saya mulai dengan sebuah ilustrasi sederhana. Ketika saya SMA dulu, teman-teman saya itu banyak yang suka nonton bola. Ada yang suka nonton bola juga di sini? Jadi biasa kalau orang nonton bola, mereka tuh punya timnya masing-masing, tim favorit mereka masing-masing. Dan saya masih ingat dulu pas zaman SMA, banyak sekali teman saya yang suka sama tim Chelsea. Jadi banyak sekali yang suka pakai jersey Chelsea kalau misalnya main bola. Atau mungkin di sekolah mereka ngomonginnya tentang pertandingan Chelsea. Nah, singkat cerita, setelah saya kuliah, saya ketemu lagi setelah beberapa tahun ketemu sama beberapa teman saya yang suka Chelsea. Saya menemukan ada sesuatu yang menarik, teman-teman. Dimana waktu itu saya ketemu dengan salah seorang teman saya yang suka Chelsea dan saya tanya, gimana bro Chelsea sekarang ini? Dan dia bilang, oh, gue udah bukan fans Chelsea lagi. Gue udah gak suka nontonin Chelsea. Nah, saya bingung, loh, kok gitu? Bukannya dulu lu suka nontonin Chelsea? Kalau ngomongin pertandingan Chelsea, suka pakai baju jersinya Chelsea yang warna biru itu. Nah, kok sekarang jadi nggak suka? Nah, dia bilang, oh iya bro, dulu tuh Chelsea suka menang soalnya. Dulu performa mereka bagus. Tapi sekarang performa mereka jelek, nggak pernah menang lagi, kalah mulu. Gue udah ganti tim. Sekarang gue tim Real Madrid. Dia bilang waktu itu seperti itu. Jadi ternyata dia udah shift, udah berubah timnya. Udah bukan Chelsea lagi. Dan singkat cerita, saya ketemu teman saya yang lain yang dulu juga suka Chelsea. Dan saya tanya, gimana bro kabar Chelsea? Dan dia bilang, oh iya, sekali Chelsea, tetap Chelsea bro. Dia bilang gitu. Nah, saya bingung dong. Saya tanya, loh, bukannya Chelsea udah mengalami kemunduran ya, udah nggak pernah menang lagi ya? Kok lu tetap suka sama Chelsea sih? Dia bilang, ya udahlah nggak apa-apa, gue emang maunya setia sama Chelsea. Awal Chelsea, sekarang tetap Chelsea. Dia bilang kayak gitu. Jadi di sini saya menemukan sesuatu yang sangat menarik, teman-teman. Dimana teman saya yang pertama, dia hanya sekedar penggemar Chelsea. Dimana ketika Chelsea lagi musim baik, dia ikutin. Tapi kalau misalnya Chelsea lagi musim yang buruk, nggak pernah menang, dia udah nggak mau lagi. Dia mending cari tim lain. Sedangkan ada satu teman saya yang lain, dia adalah pengikut Chelsea yang setia. Mau Chelsea lagi musim buruk, musim baik, mau performa lagi buruk, mau performa lagi baik, dia tetap setia ikutnya tim Chelsea, teman-teman. Dan di sini saya merasa bahwa sangat mirip sama halnya dengan kehidupan. Dimana ada yang namanya hanya sekedar penggemar Tuhan Yesus, dan ada yang sungguh-sungguh menjadi pengikut dari Tuhan Yesus. Apa sih perbedaannya? Penggemar Tuhan Yesus adalah mereka yang ikut Tuhan Yesus cuman sekedar kalau misalnya dapat benefitnya doang. Mereka berpikir kalau misalnya aku ikut Tuhan Yesus, aku bakal diberkati pekerjaannya, keuangannya, kesehatannya. Mereka ikut Tuhan Yesus karena mereka ingin mendapatkan benefit dari Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka mengikut Tuhan Yesus dan sebuah penganiayaan harus terjadi, masa-masa sulit harus terjadi oleh karena nama Tuhan Yesus, mereka sedikit demi sedikit mundur, mereka nggak jadi lagi ikut Tuhan Yesus. Sedangkan pengikut Tuhan Yesus adalah mereka yang setia ikut Tuhan Yesus. Apapun musimnya, apapun keadaannya, mereka bukan sekedar ikut Tuhan Yesus ketika sedang melewati padang rumput yang hijau, melainkan ketika mereka juga melewati lembah kekelaman dan juga lautan api. Oleh karena nama Yesus, mereka tetap setia hingga akhir. Orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia adalah orang-orang yang ikut Tuhan Yesus bukan jika kamu kasih aku keuangan, pekerjaan, kesehatan, aku ikut kamu. No, bukan itu. Melainkan orang-orang yang bahkan jika. Tuhan Yesus, aku akan ikut kamu bahkan jika aku harus kehilangan uang aku. Tuhan, aku akan ikut kamu bahkan jika aku mesti kehilangan pekerjaanku. Orang-orang yang ikut Tuhan Yesus dengan setia, dengan bahkan jika, nah ini barulah pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sejati.
yang bukan sekedar penggemar doang. Nah, maka itu hari ini saya ingin mengajak setiap dari kita untuk menyelidiki diri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan Yesus atau sekedar penggemar dari Tuhan Yesus? Pada Lukas 9 ayat 23 dikatakan begini, teman-teman. Kata Tuhan Yesus kepada semua orang, kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mungkin ketika kita mendengar kata salib, kita mikir sederhana aja ya, biasa-biasa aja. Kita mungkin udah suka lihat ya kan, salib mungkin di LED, di LCD gereja, belakangnya awan, kan kelihatannya oke-oke aja ya. Atau mungkin kita lihat kan perhiasan, banyak yang bentuknya salib ya sekarang. Contohnya ada cincin, mungkin ada salibnya, atau mungkin ada anting itu bentuknya salib, ada kalung salib, bling-bling cantik gitu. Jadi kita lihat salib ya udah biasa aja. Tapi pada zaman dulu, tahu nggak sih teman-teman, salib itu adalah alat penyiksa paling sadis. Orang yang terjahat dari yang paling jahat dihukum dengan cara yang paling berat, yaitu disalibkan. Jadi salib itu bisa dibilang alat siksa paling mengerikan pada zaman itu. Kita bisa bayangin ya, ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Itu artinya Tuhan Yesus seperti sedang mengatakan pada mereka, barang siapa mau ikut aku, dia harus memikul alat penderitaan yang paling dahsyat di dunia. Ngeri loh teman-teman. Tapi itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya dulu. Dan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, jika kamu mengikut aku, ketahuilah bahwa akan ada kesusahan-kesusahan yang muncul oleh karena namaku. Apakah kamu masih yakin mau mengikut aku? Kalau nggak percaya, kita lihat aja pada Ibrani 11. Kita tahu Ibrani 11 itu bisa dibilang sebuah pasal Hall of Faith, di mana penulis Ibrani menceritakan tentang orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan pada awalnya semuanya keren, bisa dibilang oleh penulis Ibrani, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang setia ikut Tuhan. Mereka mengalahkan prajurit-prajurit asing, memukul mereka mundur, mengalahkan penguasa-penguasa, mengalahkan kerajaan-kerajaan. Mereka menutup mulut singa. Wow, keren sekali. Tapi setelah itu, sang penulis Ibrani dia mulai shift, di mana dia bilang ada pengikut-pengikut Tuhan yang akhirnya digergaji, dibunuh oleh pedang, mereka disiksa, dimasukin ke penjara, dan bahkan mereka hidup di dalam kekurangan. Nah, ternyata penulis Ibrani mengatakan bahwa yang namanya ikut Tuhan itu bukan berarti selalu mengalami hal-hal yang enak di dunia ini, melainkan juga bisa mengalami hal-hal yang gak enak. Tapi setelah itu, sang penulis Ibrani menambahkan, tapi mereka semua setia hingga akhir. Karena mereka tahu hidup mereka bukan sekedar di dunia ini. Ada sebuah kemuliaan kekal yang disiapkan bagi mereka jika mereka setia ikut Tuhan. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa penderitaan pada zaman ini gak ada apa-apanya, gak bisa dibandingkan oleh kemuliaan yang akan dinyatakan kepada setiap dari kita. Jadi ternyata teman-teman, orang-orang pengikut Tuhan Yesus sejati adalah orang-orang yang sadar bahwa hidup itu gak sekedar 60 atau 70 tahun di dunia ini, melainkan hidup yang sesungguhnya adalah kekekalan bersama dengan Tuhan, teman-teman. Ketika kita setia mengikut Tuhan, ada kemuliaan yang besar yang akan dinyatakan kepada setiap dari kita. Maka itu orang-orang di dalam Alkitab terus-menerus mengingatkan pada setiap dari kita untuk bertahan apapun yang terjadi. Jangan kaget kalau misalnya sebuah penderitaan, kesusahan muncul oleh karena nama Yesus. Karena Tuhan Yesus dia gak berasal dari dunia ini. Dunia benci sama dia. Tuhan Yesus bilang, jangan heran kalau misalnya mereka benci sama kamu, karena mereka telah terlebih dahulu benci sama aku. Teman-teman, di dalam hidup ini mungkin aja karena kita mengikut Tuhan, hal-hal gak enak bisa aja terjadi. Saya pernah baca sebuah kesaksian di mana ada seorang evangelis. Dia datang ke dalam sebuah daerah, sebuah desa, dan dia menginjil di sana, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan singkat cerita, pada malam harinya tiba-tiba ada dua anak muda datang kepada dia membawa ransel yang cukup besar. Dan dia bingung, loh, ini dua orang ngapain datang ke gua malam-malam bawa ransel besar? Nah, habis itu sang translator menjelaskan kepada sang evangelis ini, oh iya begini, jadi pada desa ini mereka udah punya kepercayaan mereka sendiri. Dan ketika ada seseorang yang mengambil keputusan untuk mempercayai agama lain atau kepercayaan lain, dalam kata lain mengikut Tuhan Yesus, dalam kata lain orang tersebut dia akan dikucilkan dari keluarganya, dia akan dikucilkan dari desa, dia udah ditolak, udah gak boleh datang lagi. Jadi dua orang ini, ketika mereka memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, artinya mereka kehilangan tempat tinggal mereka. Mereka ditolak oleh keluarganya. Mereka kehilangan seluruh harta mereka. Tapi mereka sungguh-sungguh mau rela meninggalkan itu semua demi Tuhan Yesus. Dan ketika saya baca kisah itu, saya benar-benar takjub. Wow.
Teman-teman, ternyata mungkin bagi kita yang saat ini tinggal di sebuah kota yang besar, ikut Tuhan Yesus kayak biasa-biasa aja. Mungkin kita nggak harus berkorban secara ekstrim, tapi ada berbagai tempat, di tempat-tempat lain, di mana ketika mereka mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus, itu artinya adalah mereka sudah siap untuk mati. Mungkin aja ketika mereka mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus, artinya mereka akan diburu oleh orang-orang di sekitar mereka. Ada tempat-tempat seperti itu, teman-teman. Dan kebenarannya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau misalnya kamu sungguh-sungguh mau ikut aku, maka kamu harus tahu, kamu ikut aku jangan untuk benefit-benefitnya, bukan untuk hidup enak di dunia ini. Tapi ketahuilah kalau misalnya kamu ikut aku, mungkin aja hal nggak enak akan terjadi pada kamu oleh karena namaku. Dan apakah menurut kamu, aku tetap worth it? Teman-teman, menurut kamu, apakah Tuhan Yesus memang jauh lebih berharga dari segalanya yang ada di dunia ini? Saya mengatakan ini semua bukan karena saya jahat, bukan karena saya ingin menghakimi siapa-siapa, no. Melainkan karena saya ingin menjelaskan kepada setiap dari kalian akan kekristenan yang sesungguhnya, teman-teman. Aku nggak mau sampai nanti pada hari akhir banyak orang Kristen yang berpikir bahwa dirinya masuk surga, tapi ternyata ditolak oleh Tuhan Yesus. Karena kebenarannya itu dicatat oleh Alkitab. Kalau nggak percaya, kita baca aja. Pada kitab Matius 7 ayat 19-27, ini agak panjang, tapi saya minta kalau misalnya kamu ada Alkitab, buka, karena ini sangat penting dan sangat bagus untuk kita ketahui. Dikatakan begini, saya bacain buat kita semua. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Teman-teman, Tuhan mengatakan bahwa pada hari akhir akan banyak orang Kristen yang berpikir bahwa dirinya harusnya masuk kerajaan sorga, tapi ternyata nggak masuk. Karena mereka ternyata, meskipun mereka suka membicarakan tentang Tuhan, suka baca Alkitab, mereka nggak sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan mereka. Dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Tuhan, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh pengikutnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran. Bukan sekedar pendengar firman, melainkan pelaku firman. Pada 1 Yohanes 2 ayat 3-4 dikatakan begini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Teman-teman, seorang penggemar Tuhan, dia mungkin datang ke gereja setiap minggu. Dia mungkin rajin baca Alkitab, bahkan hafal ayat Alkitab. Dia mungkin kadang-kadang ikut aksi sosial. Tetapi nggak seluruh kehidupannya dikasih buat Tuhan. Nggak segenap kehidupannya, nggak segenap kuatannya, nggak segenap fokusnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dia setengah-setengah, 50-50, suam-suam kuku bisa dibilang. Itulah ciri-ciri penggemar Kristus. Tapi pengikut Kristus adalah dia yang all out. Segenap hati, segenap jiwa, segenap waktu, segenap tenaga. Dia sungguh-sungguh fokusnya adalah untuk Tuhan dan bukan untuk dirinya sendiri. Dia hidup udah bukan untuk dosa, bukan untuk dunia, melainkan sungguh-sungguh buat Tuhan. Teman-teman, hari ini saya ingin mengajak setiap dari kita untuk menyelidiki diri. Apakah hati kita itu udah sungguh-sungguh buat Tuhan? Apakah Tuhan nomor satu bagi kehidupan kita? Ataukah ternyata selama ini yang nomor satu bagi kehidupan kita masih keuangan kita, atau mungkin manusia lain, atau mungkin pacar kita? Teman-teman, mengumpulkan uang atau mungkin mengasihi pasangan kita, yes, itu adalah hal-hal yang oke, yang baik gitu loh. Di dalam hidup ini kita masih butuh uang. Di dalam hidup ini, yes, kita butuh hubungan sama manusia. Tapi di atas segalanya itu, apakah kamu sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai raja atas kehidupan kamu? Dia adalah raja di atas segala raja, teman-teman. Dia berhak mendapatkan segalanya darimu. Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sebagai nomor satu di dalam kehidupanmu? Itulah ciri-ciri pengikut Kristus yang sejati. Dan teman-teman, saya pengen cerita sedikit tentang sesuatu yang saya baca beberapa hari yang lalu. Saya yakin setiap dari kita tahu ya yang namanya vegetarian ya. Vegetarian itu apa sih? Vegetarian adalah ya bisa dibilang orang-orang yang
makannya itu ya tumbuhan, buah-buahan. Mereka tuh nggak makan yang namanya daging. Inilah orang-orang vegetarian. Dan singkat cerita, ternyata beberapa tahun yang lalu ini ada muncul orang-orang yang mengaku dirinya vegetarian, tapi mereka masih makan daging yang mereka suka banget. Jadi mungkin mereka ya sehari-hari, Senin sampai Minggunya ya makannya buah-buahan sama sayur-sayuran. Tapi misalnya mereka suka banget sama bacon ya. Kalau misalnya ada bacon, ya udah mereka makan, tapi bacon doang gitu. Atau mungkin mereka ya Senin sampai Minggunya tetap makan buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi kalau misalnya tiba-tiba muncul steak gitu di piring mereka, dan mereka tuh suka banget sama steak, mereka tetap makan steaknya. Jadi mereka tuh vegetarian, tapi ada beberapa daging yang pengecualian. Kalau itu ada, ya udahlah mereka tetap makan, soalnya mereka saking sukanya. Dan komunitas vegetarian, orang-orang asli vegetarian, mereka semua kesel, mereka semua marah. Kalau misalnya lu pada masih mau makan daging dikit-dikit, jangan ngaku vegetarian. Jangan sebut kalian vegetarian, kalian beda sama kita. Soalnya kita, para vegetarian yang asli, kita tuh bener-bener udah gak mau nyentuh daging lagi. Kita bener-bener full, makanya buah-buahan, kacang-kacangan, makanya sayur-sayuran, udah gak makan daging sama sekali. Lu jangan ngaku bagian dari kita. Dan akhirnya orang-orang vegetarian yang kadang-kadang masih kompromi sama daging, mereka bikin sebuah sebutan baru, yaitu flexitarian kalau nggak salah. Jadi dimana mereka ya udah sehari-hari makan buah, makan sayur, tapi kalau misalnya mereka demen banget sama daging, mereka tetap makan daging. Dan kenyataannya hal seperti ini pun terkadang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Mungkin mereka meninggalkan ya 70% dosa-dosa mereka, tapi ada sekitar 30% yang mereka suka banget dosanya, mereka nggak mau lepasin teman-teman. Mungkin contohnya ya udah mereka ya udah ninggalin yang namanya kebohongan, mungkin mereka udah ninggalin yang namanya kesombongan, iri hati, tapi mereka masih pegang erat mungkin pornografi, sehari-hari masih nontonin film-film nggak bener di internet, atau mungkin mereka masih seks di luar nikah, seks sama pacar mereka padahal belum menikah, atau mungkin mereka masih korupsi di perusahaan. Jadi ada dosa-dosa yang mereka tinggalin, tapi ada beberapa dosa yang saking mereka sukanya mereka nggak mau lepas. Dan hari ini saya ingatkan pada setiap dari kita, kalau misalnya kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka kita seharusnya meninggalkan semuanya 100%. Gak pilih-pilih, setiap dosa yang kita tahu ini jahat, Tuhan gak suka, ya kita tinggalin, jangan disimpan teman-teman. Janganlah jadi sekedar penggemar yang hanya meninggalkan beberapa dosa, tapi jadilah sungguh-sungguh pengikut Tuhan sejati yang meninggalkan semua dosa. Yes, emang orang-orang Kristen itu nggak sempurna. Mereka masih bisa jatuh ke dalam dosa, masih bisa melakukan kegagalan dan kesalahan. Tapi orang-orang Kristen yang sejati pasti hidupnya nggak tahan tinggal di dalam dosa. Pasti kalau misalnya ada dosa, dia pengen secepat mungkin dan semaksimal mungkin dosanya ditinggalin. Karena dia sayang banget sama Tuhan. Jadi hari demi hari dia terus membaik. Karakternya, pribadinya terus berubah mendekati seperti karakternya Tuhan Yesus. Itulah pengikut Kristus yang sejati, teman-teman. Dan hari ini saya mengajak setiap dari kita buat ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tinggalkanlah dosa-dosa yang masih ada di dalam kehidupan kamu. Dan saya mau tutup dengan satu cerita terakhir, yaitu kisah pada Yohanes 6. Mungkin beberapa dari kita udah sering dengar dua kisah awalnya dari Yohanes 6, tapi ada bagian akhirnya yang sangat mengejutkan, yang mungkin beberapa dari kita masih jarang dengar, dan hari ini saya pengen buka ke kalian semua. Jadi pada awalnya diceritakan ketika Tuhan Yesus mengajar, ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kalau ditotalin itu ada 15.000 orang kira-kira yang datang mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan kita tahu ceritanya, di mana mereka lapar, akhirnya Tuhan Yesus mengadakan mukjizat, 5 roti dan 2 ikan cukup untuk kasih makan semua orang. Makan mereka semua 15.000 orang, makan sampai kenyang, sisa 12 bakul. Kita semua tahu ceritanya. Cerita kedua dari Yohanes 6 adalah setelah itu, Tuhan Yesus dia suruh murid-murid udah pergi duluan, pergi nyebrang danau, naik perahu. Dan di tengah perjalanan mereka, Tuhan Yesus muncul, jalan di atas air. Ya kan, Petrus bilang ke Tuhan Yesus, aku juga mau berjalan di atas air. Dan singkat cerita, mukjizat terjadi. Tuhan Yesus dan Petrus berjalan di atas air. Tapi karena Petrus nggak percaya, tenggelam, dibawa kembali, ditolong oleh Tuhan Yesus, naik kembali ke perahu. Ini juga kita udah sering dengar. Tapi cerita yang ketiga, beberapa dari kita mungkin belum pernah dengar atau mungkin jarang dengar. Saya ceritain. Jadi ternyata kelanjutannya adalah ke 15.000 orang ini, mereka tersadar bahwa ternyata Tuhan Yesus sudah nggak ada di antara mereka. Jadi mereka penasaran, mereka bingung, mereka pengen cari Tuhan Yesus. Akhirnya mereka keliling cari, dan singkat cerita mereka juga nyebrang danau dan ketemu sama Tuhan Yesus. Mereka bilang pada Tuhan Yesus, "Guru, dari mana saja kamu?" Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Aku katakan sesungguhnya kepada kamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda dariku, melainkan karena kamu sudah makan roti itu dan menjadi kenyang." Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, janganlah mencari makanan dunia yang dapat binasa ini,
Tapi carilah makanan dari sorga yang gak akan pernah binasa. Carilah roti dari sorga. Lalu sepanjang 1 halaman penuh, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa akulah roti dari sorga tersebut. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya padaku, dia tidak akan haus lagi. Akulah roti yang sejati yang kamu butuhkan. Dan yang menariknya teman-teman, pada ayat 60 dikatakan bahwa banyak orang yang mengatakan pengajaran ini keras. Siapakah yang dapat mendengarnya? Dan pada ayat 66 dicatat oleh Alkitab, sejak hari itu banyak dari pengikut Tuhan Yesus mengundurkan diri dan meninggalkan Dia. Yang menariknya, Tuhan Yesus gak ngemis kepada mereka, tunggu. Jangan pergi. Kalau misalnya kamu pengen roti dunia, aku kasih deh. Bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melainkan Tuhan Yesus, dia meletakkan pandangannya kepada ke-12 muridnya. Dan dia bertanya, apakah kamu tidak akan pergi juga seperti mereka? Dimana setelah itu Petrus mengatakan, kemanakah lagi kami harus pergi Tuhan? Engkaulah yang benar, perkataanmu lah perkataan hidup. Dan kata lain, Petrus sadar, alasan dia mengikut Tuhan Yesus bukanlah untuk mendapatkan roti dunia, melainkan karena dia tahu Tuhan Yesus adalah Raja yang layak untuk diikuti dengan segenap hatinya. Teman-teman, penggemar, mereka ikut Tuhan Yesus bukan untuk Tuhan Yesusnya, melainkan mereka ingin mendapatkan benefit dari Tuhan Yesus. Mereka mencari berkat-berkat dari Tuhan Yesus, berkat-berkat untuk mereka ketika mereka ada di dunia ini. Tetapi pengikut Tuhan Yesus yang sejati adalah mereka yang ikut Tuhan Yesus bukan untuk benefit di dunianya, melainkan karena karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, layak untuk menerima setiap puji, setiap syukur, setiap sembah. Teman-teman, hari ini saya ingatkan pada setiap dari kita, janganlah kita sekedar menjadi penggemar Tuhan Yesus yang hanya ikut Tuhan Yesus untuk berkat dunia, habis itu pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan teman-teman, marilah kita menjadi pengikut-pengikut yang setia. Pada Matius 13 ayat 44 dikatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama seseorang menemukan harta di dalam ladang. Dan ketika dia menemukannya, dia langsung pergi dengan sukacita. Dia langsung menjual semua yang dia punya dan dia beli ladang itu. Karena dia tahu harta yang ada di dalam ladang itu jauh lebih berharga dibanding semua yang dia punya. Dan itu sama halnya kalau bisa kita sungguh-sungguh menyadari akan betapa indahnya pengorbanan Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia bangkit dari kubur mengalahkan maut dan dosa karena kasihnya untuk kita. Karena dia membuka akses untuk kita masuk kerajaan surga. Kalau misalnya kita sadar akan itu semua, seharusnya kita rela menyerahkan segalanya buat dia demi menjalankan misinya dalam hidup ini. Teman-teman, ketahuilah bahwa surga itu bukan sekedar tempat. Surga adalah sebuah pribadi. Pribadi itu namanya Tuhan Yesus. Hubungan dengan Tuhan Yesus. Inilah harta yang Tuhan udah sediain buat setiap dari kita. Jangan sampai kita salah fokus. Jangan sampai kita malah fokus sama berkat-berkatnya doang. Teman-teman, aku pengen bertanya, kamu tuh cinta berkatnya atau cinta sama Tuhannya? Kalian semua diberkati melalui pesan singkat yang saya berikan tadi. Dan sebelum kita tutup, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah Kau bagikan. Tuhan, aku berdoa bagi setiap dari kami, tolong Kau yang buka hati kami, buka mata kami terhadap kasih-Mu. Bimbing kami Tuhan, sehingga kami gak sekedar menjadi penggemar-Mu, melainkan sungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu, setia hingga akhir. Tuhan, kami percaya selagi kami masih hidup, masih bisa menghirup udara segar, kami percaya itu artinya Kau masih memberikan kesempatan untuk kami kembali kepadamu. Maka itu aku berdoa bagi setiap pribadi yang hingga hari ini masih dibelenggu oleh dosa. Tuhan, kami minta Tuhan, biarlah Roh-Mu yang membebaskan kami. Lepaskanlah kami dari belenggu-belenggu dosa. Kami percaya hingga hari ini kasih karunia-Mu masih mengetuk pintu hati setiap dari kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan, bawa kami ke dalam hidup yang benar. Kami percaya kuatan itu gak terletak dalam diri kami, melainkan hanya terletak di dalam Roh-Mu. Maka itu tolong Kau yang urapi setiap dari kami, mampukanlah kami Tuhan. Dan Tuhan, mungkin saat ini keadaan di Indonesia sedang kurang baik, ada wabah corona Tuhan yang sedang merebak. Kami berdoa Tuhan, agar gak ada satupun dari kami yang tersentuh oleh virus ini. Tuh, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, berikanlah perlindungan Tuhan, agar kami boleh baik-baik saja, agar kami boleh sehat Tuhan. Dan biarlah di tengah keadaan ini, kami tetap bisa menjadi garam dan terang kemanapun kami melangkah. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya firman yang ditabur ini akan berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Thank you so much Jesus, you are so good, you are wonderful, you are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayo semua yang percaya kita katakan amin. Have a nice day semuanya. God bless you.